Halo, assalamualaikum rekan-rekan tani ternak seluruh Indonesia. Ketemu lagi sama saya Om Makmun. Kali ini saya ada seperti biasa ya, ada di kandang. Kemarin saya libur nggak ke kandang karena harus ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tetapi istri saya yang ngasih comboran. Saya ke kandang hari ini, rupanya kambing-kambing saya, domba-domba saya sedang sakit ya. Sakit di mulutnya itu kayak infeksi apa ya istilah kalau borokan ya, mulutnya itu borokan, luka di ujung-ujung, terus di bagian bibir itu luka. Itu biasanya kalau dibiarkan nanti akan kering gitu ya, terus nanti bengkak gitu. Kalau kata bahasa kedokteran hewan kalau nggak salah namanya orof gitu ya. Kalau kata orang desa, oh ini gara-gara dikasih makan rumput gajah gitu ya. Oh ini gara-gara dikasih makan rumput gajah yang tidak dicacah gitu. Jadi mungkin tidak sepenuhnya benar ya, karena mulut domba, mulut sapi, mulut kambing itu memang sudah didesain oleh Sang Maha Pencipta untuk bisa menelan, untuk bisa mengecapi semua jenis rerumputan termasuk rumput gajah. Memang rumput gajah tajam, itu mungkin bagi kita ya, tapi kalau bagi domba yang nggak tajam-tajam banget. Jangankan rumput gajah, putri malu aja yang ada durinya itu sama domba dimakan ya. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau misalnya orof itu diartikan sebagai karena makan rumput gajah itu tidak sepenuhnya benar, tapi barangkali juga tidak sepenuhnya salah ya, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti saya sudah tanya ke teman saya yang dia itu ahli di bidang perhewanan, karena memang kuliahnya di kesehatan hewan kalau nggak salah, keswan, disuruh kasih gusanek aja gitu. Kalau dulu saya biasanya saya tunggu dulu sampai lukanya itu besar ya, kering gitu ya. Cuma nafsu makannya itu memang turun. Jadi domba itu kalau kena itu nafsu makannya turun. Coba lihat di belakang itu kan hanya diem itu. Karena mulutnya sakit. Apalagi untuk ngunyah ya. Dalam kondisi biasa aja sakit, mulutnya sudah sakit. Ini kan yang ini sama yang ini juga, yang ini sama. Jadi berdua ini sama ini juga ini sakit parah sebetulnya. Cuman mungkin barangkali masa sakitnya sudah lewat gitu. Jadi nafsu makannya berkurang ini. Kalau nggak segera diatasi ya tentu domba akan tambah kurus ya, karena nggak makan gitu. Yang ini malah bengkak, yang ini parah ini. Yang ini yang ada antingnya ini parah, jadi bengkak sampai gondokan itu. Karena memang harus segera diatasi. Kalau saya sih biasanya nunggu menghitam itu, nanti saya pakai sarung tangan itu, mulutnya itu, boroknya itu saya kelupas semua. Saya kelupasi, kemudian saya kasih antisep, obat hitam, atau kadang saya kasih pelepah pisang. Ujungnya itu saya ginikan, sembuh biasanya. Cuman boleh ditiru boleh tidak ya, ini hanya untuk pemula, tapi pastinya untuk senior barangkali punya solusi yang lebih baik. Dan ini menular. Awalnya cuma satu ini ya, ini awalnya. Lama-lama semua ini jadi ini juga kena, jadi ini hampir semua kena gitu. Karena domba itu juga seperti binatang ternak, itu semuanya sama seperti kita manusia. Mereka juga bisa sakit, mereka haus, butuh minum, mereka lapar, butuh makan, mereka juga butuh obat, bisa sakit gitu ya. Mereka sakit juga gitu. Jadi kita sebagai peternak itu harus selalu siap sedia. Apa yang biasanya sakit itu banyak dialami oleh ternak kita, domba misalnya, terutama cacing ya. Obat cacing itu baik suntik ataupun yang oral, telan, jangan lupa untuk selalu sedia di kandang, karena cacingan itu juga salah satu sakit penghambat pertumbuhan domba. Domba saya satu mati karena cacingan, dirawat oleh peternak ya, satu kedua ya, dua semuanya terpaksa disembelih karena pertumbuhan sangat lambat sekali, ringkih, rambutnya itu bulunya rontok, jadi pertumbuhannya sangat lambat sekali pertumbuhannya. Jadi jangan sampai kita merugi, kita eman untuk beli obat, tapi justru satu ekor domba yang dikorbankan. Padahal harga satu ekor domba, apalagi sekarang kalau bibitan sudah di atas 1 juta ya kalau jantan.
Padahal harga obat cacing satunya cuman paling 10.000. Itu pun digunakan untuk separuh saja dan tidak setiap hari atau tiap bulan. Ini rencana saya nanti, karena ini saya baru juga ya, apa namanya, baru belajar juga untuk kesehatannya. Ini rencana mau saya kasih empon-empon juga, karena setiap hari saya itu bikin minuman kunyit dan limbahnya itu belum termanfaatkan. Nanti limbahnya itu akan saya cacah dan diberikan ke domba sebagai tambahan antibodi. Jadi jangan lupa bahwa kesejahteraan ternak itu juga perlu kita perhatikan, kenyamanan ternak juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kandang itu kotor, becek, atau apa di bawah, di lantai bagian bawah ini becek gitu ya, amoniaknya kemudian naik, dombanya jadi nggak sehat. Kalau domba nggak sehat, pertumbuhan lambat, kita juga yang rugi. Jadi sebisa mungkin secara rutin, secara periodik, kotoran yang ada di bawah kandang itu dibersihkan supaya tidak terlalu lama bercampur dengan urin, antara feses dan urin itu supaya tidak terlalu lama bercampur yang menyebabkan amoniak naik dan menyebabkan kesehatan domba menurun. Barangkali ada yang mensiasati dengan apa, dicor ya, nggak apa-apa gitu, jadi suka-suka. Tapi kalau saya biasanya nggak saya cor agar urinnya itu terserap. Tapi kalau mau dicor pun nggak apa-apa, asalkan rutin membersihkan. Karena beberapa kasus kandang yang di bawah dicor itu justru dibongkar karena mungkin dia kurang rajin membersihkan sehingga pesing. Ibaratnya itu karena tidak bisa menyerap, ibaratnya kamar mandi habis pipis tidak disiram, jadi kan baunya menyengat sampai kurang tamu bisa-bisa. Jadi sama halnya dengan seperti itu. Kalau dicor maka harus tambah sering dibersihkan supaya tidak semakin bau. Itu saja teman-teman, diskusi bincang-bincang kita secara virtual hari ini. Mudah-mudahan berikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ladang dan ternak kita senantiasa lestari. Salam ladang ternak lestari.